Baik rekan-rekan dimanapun berada, salam sehat dan sejahtera selalu. Sebentar lagi kita ini merayakan Hari Raya Idul Fitri. Semoga berbahagia. Di sini, di sebelah kanan saya, itu adalah Pak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dan di sebelah kiri saya, itu adalah Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Saya akan berpendapat dan menyampaikan pandangan secara objektif. Tetapi perlu diketahui bahwa objektivitas saya dalam memandang itu bukan suatu kebenaran yang absolut ya. Karena berdasar kepada cara berpikir saya, cara pandang saya, dan kemampuan otak saya tentunya. Pasti ada yang berbeda dan itu sah. Barangkali ada yang mau menyanggah, mungkin ya silahkan di komentar atau membuat PT penyeimbang ya dengan PT saya ini, dengan video saya ini. Saya akan menyampaikan perbedaan yang mendasar antara Pak Prabowo dengan Kang Deddy Mulyadi. Walaupun satu partai ya. Jadi Pak Prabowo ini basic utamanya dari militer. Dan sejak jadi tentara, dia ini menjadi komandan. Dari mulai komandan peleton sampai pernah menjadi danjen Kopassus. Sementara Kang Deddy Mulyadi, dalam perjalanannya dia dari mulai organisasi-organisasi di masyarakat, kemudian jadi wakil bupati, jadi bupati, DPR, dan gubernur. Latar belakang itu berpengaruh terhadap bagaimana seseorang secara psikologis, secara cara pandang, cara berpikir, kebiasaan saat ini. Pak Prabowo ketika memimpin kan di militer, bukan memimpin masyarakat umum. Jadi tidak pernah yang namanya prajurit ini memprotes, demo, mengkritik kebijakan dan lain-lain. Karena di prajurit, di militer, itu hukumnya tunduk kepada hukum dan taat kepada atasan. Dan itu tidak tawar-menawar. Kata komandan A ya A. Jadi Pak Prabowo tidak pernah mengalami namanya dikritik, diprotes, dan lain-lain. Sehingga saat ini dampaknya, ketika dia jadi presiden, ketika beliau ini jadi presiden, dia tidak suka dikritik, tidak suka diprotes, tidak suka dikoreksi, apalagi aksi-aksi yang menentang kebijakan dia. Karena kebiasaan latar belakangnya tadi. Ketika ada yang memprotes, mengkritik, pasti menyalahkan. Walaupun dengan bahasa lain, mengandai-andaikan itu dibiayai asing, berbau-bau separatis, tidak suka pemerintahan bangkit, dan lain-lain. Ketika kebijakannya dikritik, Pak Prabowo itu melawan di dalam pidato, memaksa menyampaikan bahwa kebijakan saya ini benar, kalian yang mengkritik salah. Itulah kesimpulannya. Sementara Kang Deddy Mulyadi, karena sudah terbiasa menghadapi masyarakat, yang dipimpinnya masyarakat umum, berbagai kalangan, berbagai karakter, berbagai kebiasaan, dan hukumnya tidak mutlak harus nurut ke pemimpin. Jadi sudah terbiasa menghadapi kritik, koreksi, aksi-aksi protes, dan lain-lain. Sehingga ketika ada yang mengkritik keras, selama kritik itu membangun, dia tanggung. Dengan santai. Ketika ada yang mengkritik ini tidak membangun, apalagi mencemooh, menyinyir, Kang Deddy Mulyadi lebih memilih menutup telinga. Fokus kepada program demi kebaikan masyarakat. Dari kesemua perbedaan itu, ada dua hal yang signifikan perbedaan. Tapi ini kesimpulan saya ya, yang berbeda silahkan. Pak Prabowo ini lebih cenderung menyampaikan pidato, mengiklankan program baik, Indonesia baik, pemerintahan baik, berhasil dan lain-lain, ketimbang fakta nyata di lapangan. Sementara Kang Deddy Mulyadi, dia bekerja dan bekerja melaksanakan apa yang baik untuk masyarakat yang dia pimpin ketimbang iklan dalam pidato. Apakah Kang Deddy Mulyadi ini tidak ramai yang mengkoreksi, mengkritik? Ramai. Tetapi persentasenya yang mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi, yang mengkoreksi itu hanya 0,000 sekian persen. Sementara yang mengkritik dan mengkoreksi Pak Prabowo, Pak Presiden ini, bisa dibilang mungkin sekarang malah lebih banyak yang mengkoreksi daripada yang tidak. Diakui atau tidak diakui? Begitu. Kang Deddy Mulyadi
Tidak pernah berbicara, saya akan buat Jawa Barat begini, jalan akan begini, lampu akan begini, kalau saya menang semua akan begini. Tidak pernah. Santai aja. Tetapi ketika menjabat, boleh dilihat. Lampu-lampu jalan, jalan-jalan terus dibangun. Jembatan, apa semua. Fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat terus dibangun tanpa henti. Keindahannya, fungsinya, dan lain-lain. Lebih mengedepankan kerja daripada iklan. Sementara Pak Presiden lebih mengedepankan kampanye iklan di mimbar ngebagus-bagusin ketimbang fakta di lapangan. Kang Deddy Mulyadi tidak pernah berbicara pekerjaannya berhasil karena memang belum bisa dinyatakan berhasil, orang menjabatnya juga belum selesai, programnya juga belum selesai. Sementara Pak Prabowo sudah menyatakan berhasil. Padahal belum saatnya dinilai berhasil, kan belum selesai programnya juga. Apa yang dikerjakan oleh pemimpin hari ini akan terlihat hasilnya di kemudian hari. Lalu kenapa masyarakat berhak protes dan lain-lain supaya di kemudian hari hasil hari ini tidak buruk? Karena nanti masyarakat Indonesia akan menanggung daripada salahnya kebijakan pemimpin saat ini. Dan masyarakat yang akan menikmati di kemudian hari akibat bagusnya kebijakan pemimpin saat ini. Jadi Pak Prabowo ini tidak paham berdemokrasi. Sementara Kang Deddy Mulyadi sangat paham berdemokrasi. Saya menyimpulkan dari keseluruhan dan berpandangan, seandainya saya maha mengatur, saya akan tukar yang kiri dan kanan. Yang kiri dan kanan saya. Yang kiri saya harus jadi presiden, layaknya ya layaknya nih. Menurut saya tapi layak jadi presiden. Yang kanan saya ya jadi gubernur dulu atau jadi bupati dulu atau jadi kepala desa dulu deh. Gitu. Biar tahu bagaimana caranya memimpin masyarakat. Karena ini Indonesia. Ini bukan batalion TNI. Begitu kira-kira.